Halo, selamat sore teman-teman. Kembali lagi lanjutan video yang kemarin. Kali ini mau ngecek setelah pembibitan benih jagung yang kemarin kita tanam di lahan yang sudah disediakan kemarin. Kurang lebih sekarang umurnya sudah 6 hari ya. 6 hari dari pertama kali kita menanam benih di lahan yang udah kita sediakan kemarin. Dan untuk hasilnya kita lihat langsung seperti ini. Hasil bibit kemarin yang kita kecambahkan kemarin, sebelum kita tanam kita rendam dulu tuh kemarin. Habis itu kita berikan fungisida, insektisida, dan sekarang kita lihat hasilnya. Kurang lebih umurnya 6 hari seperti yang tadi saya bilang, dan tingginya kurang lebih sekitar 10-15 cm. Oke, seperti ini lahan yang kemarin kita tanam. Ini lahannya. Ini lahannya seluas 2.500 meter persegi atau 1/4 hektar ya. Dan untuk yang tanam sebelahnya itu tanaman padi berumur, kalau nggak salah kurang lebih 27 hari ini. 27 hari. Oke, langsung ini kita lihat. Untuk tanaman benih jagung yang kemarin kita tanam itu hasilnya seperti ini. Kurang lebih dengan jarak tanam kisaran 25-30 cm itu segini ya. Sekilan itu kurang lebih 25 atau 30 cm. Ini jaraknya udah lebih ya. Dan jaraknya ini saya buat sengaja lebih renggang supaya cahaya matahari pagi bisa menembus ke sela-sela jagung sebelahnya seperti ini. Karena tanpa adanya bantuan sinar matahari, tumbuhan tidak bisa memasak masangan atau apa ya namanya itu, mengurai makanannya ke dalam bagian batang atau daun. Untuk menjadi subur itu susah tanpa bantuan sinar matahari pagi ya, yang bagus itu. Kalau siang atau sore itu kurang bagus, karena mereka berfotosintesis itu pada saat pagi sampai siang hari, kurang lebih seperti itu. Dan ini tingginya kurang lebih seperti ini. Ini tingginya kurang lebih 10-15 cm ya. Dan daunnya sudah berisi 1, 2, 3, 4 lembar ya. Untuk daunnya, batangnya juga lumayan besar. Ini baru di umur 7 hari. Ini rabuk ini ya. Ini rabuknya masih kelihatan ini untuk rabuknya tuh masih kelihatan. Ini saya memupuknya menggunakan untuk pancingan aja biar bisa cepat tumbuh. Saya menggunakan urea dan mikrosil ya. Urea 50 kilo untuk lahan seluas 2.500 meter persegi atau 1/4 hektar. Saya menggunakan 50 gram urea dan 1 kilo mikrosil untuk pancingan aja ya. Pancingan biar dianya tumbuhan bibit jagung ini bisa cepat tinggi. Dan nanti pupuk susulan kedua saya gunakan Ponska 50 kilo, ureanya 40 kilo. Yang 10 kilo itu saya menggunakan KCL 5 kilo, Mutiara 5 kilo. Jadinya semuanya 1 kuintal ya. Itu untuk pupuk susulan kedua.
Dan untuk pupuk susulan ketiga nanti saya gunakan Oreanya 50, Ponska 25 kilo, SP 50 kilo, dan KCL 5 kilo. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga, yang terakhir ya, di umur biasanya aku pupuk setelah pengambilan jantan tuh saya menggunakan pupuk Oreanya 25 kilo. Kalau tidak punya SP, karena kan sekarang SP itu susah ya, karena pupuk subsidi itu susah banget, itu adanya di kelompok ya. Kita menggunakan Pertipos biasanya. Nah, kalau tidak ada SP saya menggunakan Pertipos itu 50 kilo. Terus saya menggunakan KCL 5 kilo dan Mutiara 10 kilo. Itu untuk pupuk susulan yang ketiga ya, yang terakhir itu. Dan setelah itu barulah kita sudah dibilang aman lah, dan kita sudah bisa menunggu untuk siap dipanen dengan jarak umur masa panen itu kurang lebih bisa di 68 hari. Kalau bibit atau pertumbuhannya ya, pertumbuhan jagung yang kita tanam itu bagus dan pupuknya itu memang tepat waktu, di umur 65 hari kita bisa panen. Namun biasanya itu biji di dalam tongkol itu belum sepenuhnya itu keras ya, belum sepenuhnya keras ya. Sebagian mungkin 85% sudah keras, cuman belum sepenuhnya bisa keras atau padat terisi ya. Idealnya kalau untuk tanaman jagung manis itu kita bisa panen tuh di umur 68, 69, 70 sampai 75 hari. Kalau untuk umur 75 hari itu jagung tergolong untuk perawatannya kurang, karena 75 hari itu sudah batas maksimal untuk tanaman jagung manis ya. 75 hari itu sudah maksimal banget dan itu harus dipanen. Kalau lebih dari itu jagung sangat keras dan kelobot jagung juga berwarna coklat keputihan. Itu untuk peminat atau pembeli itu biasanya berkurang, karena gambar sebenarnya di dalamnya itu benar-benar bagus ya. Sebenarnya di umur seperti itu tuh benar-benar bagus, umur seperti itu. Nah, ini untuk petakan kedua, teman-teman bisa lihat. Ini untuk petakan kedua ya. Petakan kedua ini gulmanya masih berdiri tegak, namun dia sudah gosong karena sudah 2 hari kemarin itu yang lewat sudah aku semprot menggunakan obat gulma sistemik ya, dan itu khusus untuk tanaman jagung. Dan nanti saya kasih tahu ke teman-teman obat yang paling paten untuk mematikan gulma di tanaman jagung ya. Jagung manis maupun jagung biasa yang bukan jagung manis, semuanya bisa digunakan dan tidak terpengaruh pada tanaman jagung. Nah, untuk tanaman jagung ya, tanaman jagung umur 6 sampai 7 hari itu biasanya jika bibit yang kita tanam itu benar-benar bagus, dia pasti sudah menghasilkan atau bisa mengeluarkan 4 sampai 3 helai daun jagung ya. Ini daun awal, daun kedua, daun ketiga, dan ini daun muda yang baru keluar ini. Ini baru keluar. Ini umur 6 sampai 7 hari ya. 6 sampai 7 hari ini kalau jagung manis yang benar-benar tepat pemupukannya, terus bibitnya juga bagus,
pasti dia bisa mengeluarkan 4 helai daun dalam kisaran umur 6 sampai 7 hari ya, seperti ini semua. Dan ini baru keluar ini. Tuh. Ini daun mudanya. Ini daun muda yang keempat, ini baru keluar di umur 7 hari ya. Untuk lahan ya, untuk lahan jarak tanam dari samping kanan ke sisi kiri ya, kurang lebih kita bisa berikan jarak ideal itu kan 80 sampai 90 ya. Itu jarak ideal yang kalau menurut aku itu sangatlah renggang jaraknya, itu sangat-sangat renggang jaraknya. Karena apa? Kalau jarak kita terlalu renggang dan lahan kita terlalu sempit, atau katakanlah dalam lahan 2500 meter persegi, kita bisa hitung untuk baris atau jalur yang kita tanam itu bisa menghasilkan berapa jalur ya. Dan untuk di lahan yang saya tanam ini, untuk satu petak ini saya kasih 1 2 3 4 5 6 jalur. 6 jalur dengan lebar dari sisi kanan dan kiri itu saya beri jarak kurang lebih nggak sampai 80 ya, 50, paling kecil 50 cm dari sisi kanan dan sisi kirinya 50 cm. Terus ada juga yang 70, ada juga yang 80, dan ada juga yang 90, karena ini gulutan dibilang tidak begitu lebar ya, karena saya memanfaatkan lahan yang cukup sempit, karena lahannya tidak lebar. Kalau lahannya lebar, saya beri jarak yang lebih renggang. Dan untuk mengakali jarak tanam yang rapat, kita mengakalinya seperti ini. Ini jarak tanam kurang lebih dari sisi kiri ke kanan itu 70 cm ya, 70 cm seperti ini. Dari sisi kanan ke sisi kiri itu 70 cm, dan lebar gulutannya itu kurang lebih 1 meter ya. 1 meter ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dalam gulutan 1 meter itu saya beri jarak 20 cm dari bibir gulutan ke tanaman jagung, supaya di saat hujan lebat atau pas kita memasukkan air ke dalam lahan tanaman, lahan yang di samping ini tetap ada restan jika lahan yang paling pinggir ini kegerus air pada saat kita membuang air. Begitu caranya mengakali ya teman-teman, biar kita enggak sembarangan bikin gulutan atau bagaimana gitu. Intinya seperti itu. Dan untuk mengakalinya, ini jaraknya kurang lebih 70-an lah, 70 lebih lah aku bilang. Nah, aku beri jarak restan ke depan. Ini jarak restan ke depannya kurang lebih 25 sampai 30. Begitu cara mengakalinya agar tumbuhan jagung yang kita tanam itu bisa tumbuh maksimal dan bisa menghasilkan tongkol yang besar. Nih, rata. Dan untuk tanaman jagung yang sudah lewat ya, ini di lahan ini ya. Di lahan ini seluas 2500 meter persegi ini, seperempat hektar ini aku isi 7 kamplek ya. 7 kamplek jagung itu kurang lebih 7000 berapa ya?
kisaran hampir 10.000 batang ya. Dengan jarak tanam itu tidak ada 30 cm ya teman-teman. Ini nggak ada, cuman 23 sampai 20 cm jaraknya, dan menghasilkan hasil panen kurang lebih 2.500 kilo ya, 2,5 ton ya. Untuk 7 kamplek kemarin tuh saya pakai buat uji coba dan menghasilkan 2.500 kilogram ya jagung yang siap dijual. Dan itu pun saya kurang begitu puas karena hasilnya tidak maksimal karena terlalu rapat. Dan untuk tanaman yang kedua ini saya kasih 5 kamplek atau 5 bungkus dengan jarak 25 sampai 30 sampai 35. Jaraknya sangat jarang. Nah, ini udah lebih nih. Ini 40 sentian ini jaraknya, jarak ke depannya. Untuk jarak ke pinggirnya saya sengaja bikin agak rapat karena gulutannya juga tidak begitu lebar, jadinya saya mengakalinya dengan jarak tanam ke depan itu direnggangin seperti itu. Dan untuk tanaman jagung yang banyak gulma ya, teman-teman nggak usah yang namanya khawatir atau takut gimana caranya menangani gulma. Itu sangat gampang dan sangat mudah ya, kalian nggak usah khawatir itu. Nah, ini tanaman padi yang tumbuh ini sudah saya semprot menggunakan obat gulma dan ini sudah mulai menguning itu. 1 hari 1 malam ini baru ini. 2 hari lah. 2 hari baru warnanya coraknya seperti ini. Ini kurang lebih 5 hari ke depan ini sudah kering. Sudah kering ya. Sebagian juga sudah sudah garing. Teman-teman, jika di tanaman jagung kalian ya, mau itu jagung manis atau jagung biasa, jika menemukan ini rumput yang paling susah dipateni ya oleh wong Jawa ngarani iki, dipateni kalau bahasa Indonesia dimatiin ya, dibasmi itu yang ini paling susah ini. Ini rumputnya seperti ini. Ini bisa bercabang bercabang. Nah, kalau ini tempatku namanya rumputnya rumput lulangan ini. Entah aku nggak tahu bahasa ininya, nggak tahu. Ini paling susah ini dimatiin ini. Obatnya juga ada di kios-kios lulangan ini. Ini paling susah ini. Tapi kalau kemarin sudah saya semprot obat gulma, jadinya ini sudah mulai kuning tuh. Udah mulai kuning. 5 hari ke depan ini juga udah mulai kering tuh. Sebagian udah mulai layu. Nah, cirinya kalau udah mau mati itu seperti ini dia. Ini obatnya sudah merasuk gitu. Seperti itu. Dan bibit jagungnya seperti ini. Oke. Seperti ini. Ini sudah saya pupuk pancingan ya, buat mancing pertumbuhan itu 50 kilo tadi ya. Dan untuk yang pemupukan yang lain juga sudah saya beritahu. Nah, ini tanaman gulma atau rumput yang sangat mudah mati ini, tapi dia cepat tumbuh di tanaman jagung atau padi ini juga ada namanya nih. Bentuknya seperti ini, udah mulai layu ini, udah mulai menguning. Nih tanaman jagungnya seperti ini. Ini ada bercak putih nih. Ini karena kena hempasan pupuk ya, serbuk pupuk, jadinya dia gosong. Jarak untuk tanamnya seperti ini tuh. Kurang lebih tuh
35 cm. Ini umur 6 hari ya teman-teman. Seperti ini 6 hari. Bahannya seperti ini. Dan untuk siring ya teman-teman, jika menggunakan gulutan usahakan siringnya itu dalamnya setengah dari dengkul ya, setengah dari dengkul. Ini kurang lebih dalamnya 30 cm ya dalamnya, dalam gulutan. Dalam gulutan kurang lebih ini sangat banyak ini udah disemprot nih, tinggal nunggu mati aja ini gulmanya nih. Dalamnya seperti itu. Dan ini untuk ini tanaman yang kedua nih, gulutan yang kemarin ini belum aku dandanin, dan ini juga kegerus, ini kegerus air ini. Ini sebenarnya tanah dari sini ya, tanah gulutan di sini nih. Ini kegerus air jadinya ke sini semua, ngumpul ke sini semua, ngumpul airnya, jadinya lahan di gulutan itu menjadi tambah tinggi ya nih, ditambah tinggi gulutannya nih. Warnanya ya, jika tanaman jagungnya bagus ya, artinya tepat pemupukan, dan ini seperti ini hasilnya. Dia menghasilkan 4 helai daun umur 6 sampai 7 hari. Ini tanaman ini. Untuk semut ya, untuk semut dalam ukuran seperti ini kita bisa menggunakan dengan umur ya, umur jagung yang sekisaran dari 0 sampai 5 hari apa 6-7 hari ya, kita bisa menggunakan MIP Cinta aja ya. Untuk bisa menggunakan regen juga bisa ya, cuman regen buat aku terlalu mahal ya. Itu biasanya aku gunakan buat di bibit aja. Untuk di atas lahan seperti ini, jika ada binatang semut atau orong-orong, itu kita bisa menggunakan MIP Cinta yang lebih murah, dan itu juga sangat efisien banget ya. Itu. Dan untuk obat ulat ya, biasanya kalau kita menggunakan MIP Cinta di atas lahan yang sudah kita tanam dengan jarak tanam seperti ini, dengan umur kisaran 0 sampai 6-7 hari ya, 6 hari sampai 7 hari. Kalau tidak ada musim ulat, dia tidak akan ada yang namanya tanaman jagung itu yang apa sih namanya itu, rusak gitu ya daunnya. Itu sudah berarti tanaman jagung yang kita tanam itu dibilang cukup aman ya. Jika ada tanaman jagung terserang penyakit ulat ya, biasanya itu warnanya bercak-bercak putih, terus apa namanya ada yang rusak gitu ya di bagian apa sih namanya ya, pucuk, bukan di pucuk tapi di dalam dia, karena ulat daun itu menyerangnya di dalam pucuk, di contongnya itu. Nah, saya contohin ya, saya cari dulu ya, ada nggak ya yang dicari ulat. Oke. Halo.
Halo. Halo. Halo. Si bosku. Si bosku udah datang ya. Bos kecil. Bos kecil udah datang. Nah, seperti ini teman-teman. Ini bukan ulet yang nyerang ya. Bolong-bolong seperti ini bukan ulet. Ini bukan ulet tapi ini belalang ya, serangan belalang ini. Ini belalang. Ini bukan ulat. Teman-teman bisa membedakan mana yang diserang hama ulat dan belalang atau jangkrik ya, seperti itu. Nah, kita cari aja dulu. Soalnya ini belum aku kasih insek untuk matiin ulet. Nah, ini teman-teman. Ini contoh tanaman jagung yang kena ulat nih, seperti ini. Ini ulatnya ada di dalam tuh. Teman-teman bisa lihat. Tuh ulatnya. Tuh. Tuh ulatnya. Ulatnya seperti itu. Nih. Ulatnya seperti ini. Dan ini tidak terserang hama ulat ya. Bagus ya. Ini ulatnya seperti ini. Ini sangat gampang ini musnahin ulatnya. Oke. Semoga di video yang kedua ini teman-teman bisa lebih tahu, berbagi pengalaman, share, karena buat aku petani itu sangat enak, nyaman, kerjanya tidak ada yang ngatur, kita yang mengerjakan sendiri, kita yang ngatur pekerjaan sendiri, semuanya sendiri. Jeleknya kalau jadi petani, di saat kita nanam itu harganya mahal, dan di saat kita panen harganya itu bebrek atau nggak ada harga. Disitulah kita merasa jengkel, jenuh atau dan sebagainya. Karena apa? Karena modal, waktu, tenaga yang sudah kita keluarkan itu serasa tidak kebayar, tidak sesuai, tidak puas dengan apa yang kita harapkan. Seperti itu biasanya. Dan saya juga nggak tahu ya, itu pribadi saya. Menurut kalian jadi petani itu seperti apa? Nanti kalian bisa kasih masukan, kritik, komentar, atau bla bla bla. Berilah masukan yang bisa membangun teman-teman semua yang hobi bertani, mau dari yang umurnya kecil, sedang, ataupun tua. Karena berbagi ilmu itu menurut aku tidaklah mengurangi apa yang kita bisa, apa yang kita dapat, apa yang kita miliki, dalam artian bukan materi ya, tapi ilmu ya, itu tidak akan berkurang. Oke, sekian video perjalanan sore ini part 3 di umur jagung yang sudah aku tanam kemarin ini sudah umur 6-7 hari ya. Nanti kita lanjut cara menanggulangi ulat pada tanaman jagung manis, terus cara menanggulangi gulma pada jagung manis ataupun jagung biasa. Sebenarnya semua sama, yang membedakan itu varietasnya.
varietas jagung biasa dan jagung manis. Seperti itu. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, dan karena berbagi itu sangat mulia. Dadah.